Oke, selamat datang lagi di videoku. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang ISO, dan buat yang sekarang aku mau bahas tentang diafragma atau aperture. Diafragma atau aperture ini adalah sebuah elemen dalam lensa. Dia tuh bisa menutup, bisa melebar gitu. Dia fungsinya ini untuk menakar seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera atau nanti akan terekam di sensor. Kita harus tahu dulu di diafragma ini juga ada ukuran-ukurannya juga. Jadi mulai dari bukaan kecil terus sampai bukaan besar. Fungsinya adalah ketika kita akan motret di kondisi yang cahayanya berbeda, misalkan di kondisi cahayanya yang banyak, berarti diafragmanya sewajarnya akan kita kecilkan supaya cahaya yang masuk juga tidak terlalu banyak. Demikian juga sebaliknya, jika misalkan cahayanya sudah dirasa kurang, misalkan kondisi sore hari atau di dalam ruangan atau kondisi agak gelap di mana cahayanya itu lebih sedikit, maka bukaan diafragmanya pun akan kita buka lebih lebar. Namun di situ ternyata juga ada akibat atau ada hasil yang nanti akan bisa kita lihat di fotonya dari perubahan diafragma atau aperture ini tadi. Nah, perubahan ini sebutannya adalah DOF atau depth of field, atau kita biasa singkat kita panggil DOF. Nah, apakah DOF ini? Gitu. DOF ini itu jadi kalau kita maknai dulu dari katanya adalah depth of field, jadi kedalaman ruang. Ada satu bagian yang tajam, namun bagian yang lainnya lebih bokeh atau lebih blurry atau lebih kabur gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan DOF atau depth of field. Perubahan ukuran dari diafragma ini atau aperture itu ternyata mempengaruhi di DOF atau kedalaman ruang ini tadi. Nah, yang pertama kita bahas dulu mulai dari bukaan yang paling lebar. Bukaan yang paling lebar otomatis cahaya juga yang masuk lebih banyak atau lebih mudah menangkap dalam kondisi minim cahaya. Namun akibat yang dihasilkan adalah timbulnya DOF yang tipis atau depth of field yang tipis. Maksudnya DOF tipis di sini adalah di mana dari satu titik fokus itu kita foto satu objek itu tajam, sedangkan yang lainnya blur atau kabur. Nah, istilah yang populer di zaman kita sekarang ini adalah bokeh. Bokeh sendiri diambil dari bahasa Jepang ya. Jadi ada sebutannya, ada bokeh, bokeh atau lain-lain. Itu sebenarnya adalah istilah dari DOF yang tipis, di mana satu bagian tajam, sedangkan yang lainnya kabur ya. Biasanya penggunaannya nanti di foto-foto yang seperti foto-foto portrait atau foto-foto model yang kita membutuhkan lebih terasa ada dimensi pada objek di situ. Dan sebaliknya, apabila kita menggunakan bukaan diafragma yang kecil, ternyata gambar itu mempunyai ketajaman DOF yang dalam atau tebal. Artinya di sini adalah di mana kita fokus di satu subjek atau di sebuah objek, itu akan kita mendapatkan ketajaman yang merata dari bagian depan sampai bagian belakang. Pengaturan seperti ini sering kita pakai untuk foto-foto, biasanya foto-foto pemandangan gitu yang dimana kita membutuhkan ketajaman yang menyeluruh dari subjek paling depan sampai subjek paling belakang. Kita butuh ketajaman kedalaman ruang yang dalam. Nah, selanjutnya adalah pengaturan di diafragma atau di aperture. Kalau kita lihat di kamera itu ada ukuran-ukuran berupa angka ya, seperti f3.5, f4, f5,6 dan seterusnya sampai mungkin f22 atau yang lebih besar lagi angkanya daripada itu. Nah, ukuran diafragma ini adalah ukuran pembagi daripada vokal lensa. Misalkan
kita pakai lensa dengan ukuran fokal 50 mm. Lantas kita set atau kita atur diafragmanya di f2 misalkan. Berarti secara hitungan adalah vokalnya 50 dibagi 2, maka itu adalah 25 mm. Jadi bukaan diafragmanya di tengah lensa itu kalau kita ukur diameternya adalah 25 mm. Akhirnya bisa kita simpulkan, ketika ukuran diafragmanya itu angkanya kecil, maka bukaan diafragmanya itu adalah besar. Sedangkan kebalikannya, jika ukuran diafragmanya itu angkanya besar, maka bukaan diafragmanya itu akan kecil. Kenapa? Karena ingat, jumlah vokal dibagi dengan ukuran diafragma atau aperture itu tadi. Oke, itu tadi secara singkat dan cukup mendalam dari penjelasan saya tentang diafragma atau aperture pada setting kamera. Silakan kamu coba-coba sendiri di rumah dan rasakan perbedaan dari depth of field atau DOF yang bisa kamu lihat langsung di hasil foto kamu. Jangan lupa tetap ikuti video-video saya selanjutnya, karena ke depan saya akan membuat lagi video-video singkat tentang pembahasan fotografi dasar yang pastinya semoga bisa membantu kamu dalam mempelajari dunia fotografi ini. Oke, segitu dulu. Semoga membantu. Sampai jumpa. Bye-bye.